bisa berkumpul di acara Forum Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. Izinkanlah kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian acara inti, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca Paskah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1 kepada Bapak Triat Moko SPD MTG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber Bu Ismiati SPDI, yang saya hormati moderator Bu Benita dan MC Ibu Mawar Prismahari, serta Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik PPG maupun PPL yang pada saat ini berada di Karangasem 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Kita semua dapat dipertemukan dan sehat walafiat dalam rangka menerima laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi Jakarta. Ini khususnya mahasiswa PPK dengan pengalaman yang sangat berharga. Jadi nanti tahapannya setelah PPK kan menerima sertifikat pendidik. Setelah menerima sertifikat pendidik itu langkah berikutnya
harus ya, nama itu harus masuk ke P3K. Nah pada saat masuk P3K itu masa ini harus dilalui, yaitu masa MOOC, Massive Open Online Courses, atau kursus online yang diselenggarakan secara besar-besaran dan terbuka. Kalau pada zaman kami Pak Susi Satin itu bukannya Raja Barat, Raja. Sekarang nanti itu, jadi nanti MOOC itu harus dilaksanakan, kemudian nanti ada tahap yang berikutnya adalah perpanjangan masa kontrak P3K. Menurut dari Profesor Nunuk dari BPPT, tahapan P3K kalau sudah ASN khususnya yang dari dinas dari pendidikan itu harus masuk P3K, setelah itu P3K perpanjangan baru bisa PNS. Ini pengalaman dengan semuanya karena hari ini atau saat ini adalah tahun ke-2 tahun ketiga. Tahun ketiga program ini dilaksanakan sejak ada COVID secara daring. Kemudian bagi kami, bagi kita yang ada di dunia pendidikan, ini adalah saatnya bagi tenaga kependidikan untuk lebih mematangkan diri untuk sebagai modal bekerja, sebagai modal dalam pembelajaran di lapangan. Perlu kita ketahui kemarin mbak itu PPG itu ada yang beberapa yang jurusannya tidak dari PGSD, itu termasuk pengalaman yang berharga. Lebih baik kita mengenalkan saya dari awal dan mempelajari, misalnya nanti teman-teman Bu Ika atau Bu Munawarah Pengguna itu tambah lagi ini Mbak Erina ini juga masuk PPG. Nah, ini juga bisa memperkuat pasukan yang ada di kampus. Kemudian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas sambutan yang diberikan, semoga acara nanti bisa berefek baik, berimbas kepada kehidupan yang lain. Acara selanjutnya adalah acara inti, yakni pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Ismiati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tri Atmoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Karangsing 1 Surakarta, kepada yang terhormat Ibu Benedikta Sartika Chandra SPD selaku mentor P3K di SD Karangsing 1 Surakarta, kepada Bapak Ibu guru serta karyawan yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta ilmunya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri Karangsing 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
dengan judul meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 6 SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Ismiati SPPI, nomor induk P3K 1968 1202 2021 tempat tanggal lahir di Ngawi tanggal 2 Desember tahun 1968. Alamatnya Bayan RT 05 RW 9 Adibiro Banjarbaru Surakarta. Unit kerja sekarang di SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu gambaran secara umum tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kota Surakarta. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta itu diselenggarakan oleh BKP SDM, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta, yang diikuti oleh 1075 P3K di Kota Surakarta yang dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan 1, 2, 3. Angkatan 1, 2, 3 ini dibuka serentak pada tanggal 3 September 2025. Sedangkan angkatan 1 itu mulai tugas mengerjakan tugas-tugas itu pada tanggal 9 September tahun 2024, diakhiri pada tanggal 30 September 2024. Penyampaian materinya yaitu melalui Zoom meeting dan mengerjakan lewat website Solowasis. Sedangkan yang angkatan kedua itu mulai mengerjakan tugasnya pada tanggal 20 September, diakhiri pada tanggal 9 Oktober 2024. Sedangkan angkatan yang ketiga mulai mengerjakan tugas pada tanggal 3 Oktober, selesai tanggal 23 Oktober 2024. Selanjutnya kami sampaikan sekilas tentang pemerintah Kota Surakarta dan SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Yang pertama yaitu pemerintah Kota Surakarta, visi dan misinya. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing warga dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Sedangkan struktur organisasinya adalah
dikarenakan Bapak Gibran terpilih menjadi Wakil Presiden, maka posisi wali kota digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Gibran. Wali kota dan wakil wali kota itu memiliki mitra yaitu DPRD dengan pelaksana teknis sekretariat DPRD yang berkolaborasi dengan sekretariat daerah. Dan wali kota dan wakil wali kota itu membawai sekretaris daerah. Lalu di bawah sekretaris daerah ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan dan inspektorat. Sedangkan tugas wali kota dan wakilnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas undang-undang. Dalam tugas badan daerah adalah tergantung bidangnya. Ini ada 20. Terus tugas kecamatan adalah bersinggungan langsung dengan masyarakat antara lain tentang kesejahteraan sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan keterangan dan ketertiban umum dan lain sebagainya. Dan tugas inspektorat adalah membantu pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan usaha. Sedangkan dinas daerah itu mempunyai 20 bidang, di antaranya 1 dinas pendidikan, 2 dinas kesehatan, 3 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, 4 dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan, 5 dinas sosial, 6 satuan polisi pamong praja, 7 dinas pemadam kebakaran, 8 dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perlindungan penduduk dan keluarga berencana, 9 dinas ketahanan pangan dan pertanian, 10 dinas lingkungan hidup, 11 dinas kependidikan dan pencatatan sipil, 12 dinas perhubungan, 13 dinas komunikasi informatika statistika dan persanian, 14 dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perindustrian, 15 dinas tenaga kerja, 16 dinas penanam modal dan pelayanan berbasis satu pintu, 17 dinas kepemudaan dan olahraga, 8 dinas perpustakaan dan kearsipan, 19 dinas perdagangan, 20 dinas kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan badan daerah itu mempunyai 7 bidang, yaitu 1 badan perencanaan pembangunan daerah, 2 badan riset dan inovasi daerah, 3 badan pendapatan daerah, 4 badan pengelolaan keuangan dan aset, 5 badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, 6 badan penanggulangan bencana daerah, 7 badan kesehatan bangsa dan sedangkan di SD Negeri Karawang 1 yaitu profilnya SD Negeri Karawang 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah jenjang SD yang berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SD Negeri Karawang 1 didirikan pada tanggal 13 Januari tahun 1999. SD Negeri Karawang 1 Jakarta dialamatkan Jalan Karangasem RT 01 dan Karangasem Kecamatan Laweyan. Sedangkan visi dari isinya, visi SD Negeri Karawang 1 Surakarta adalah terwujudnya generasi muda yang tangguh, berhasil bertransformasinya, ramah anak dan cinta lingkungan. Sedangkan visinya SD Negeri Karawang 1 Surakarta yaitu 1 merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. 2 membangun lingkungan sekolah yang mengatur peserta didik memiliki akhlak
rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam beragam bebas, mencintai budaya lokal dan melindungi gotong royong. 4. Mengembangkan kemandirian lewat kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang keenam yaitu mengembangkan rasa cinta pada budaya bangsa dan tanah air Indonesia. Berdasarkan struktur SD Negeri Karawaci 1, yaitu edukasi masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sekolah yaitu Bapak Adiwito SPDID, dan kepala sekolah memiliki mitra kerja yaitu komite sekolah. Kepala sekolah membawahi seluruh guru dan karyawan dari guru kelas 1 hingga guru kelas 6 dan guru matra kelas sekolah. Ada pembahasan isu itu menurunnya minat belajar pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 6 SD Surakarta. Isu tentang menurunnya minat belajar pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Karawaci 1 Surakarta didapatkan dari kesan menulis yang berdasarkan pada perilaku yang nampak dari beberapa indikator yang diambil dari sebuah zona. Perilaku tersebut yaitu: 1. Peserta didik kelas 6 fokus pada saat pembelajaran, tidak fokus saat belajar pendidikan agama Islam. Ada yang berbincang-bincang dengan teman, ada yang asik dengan dirinya sendiri, ada yang nampak bermalas-malasan ketika belajar agama Islam dimulai. Yang kedua, peserta didik kelas 6 selalu mengeluhkan hampir setiap ada tugas yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, peserta didik kelas 6 tidak mau membaca terlebih dahulu apabila ada latihan-latihan soal yang bersangkutan dengan materi pembelajaran tentang agama Islam pada saat kelas dilaksanakan. Yang keempat, ketika angket disebarkan kepada peserta didik, banyak peserta didik yang mengatakan bahwa sepulang sekolah atau saat di rumah peserta didik tidak mau mengulangi materi yang sudah diajarkan di sekolah. Solusinya terkait isu yaitu meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 6 SD Negeri Karawaci 1 Surakarta. Solusi penulis berdasarkan isu yang dianggap adalah meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam dengan berbagai cara yang dilakukan. Berdasarkan pembahasan dalam laporan orientasi, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, diantaranya adalah menciptakan lingkungan yang menarik, 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 3. Memberikan motivasi, 4. Menunjukkan manfaat yang awal, 5. Memberikan pilihan, 6. Memberikan umpan balik positif, 7. Mengintegrasikan unsur budaya, 8. Membentuk kelompok belajar, 9. Mengajukan pertanyaan yang pancingan Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik antara lain: 1. Mencari referensi terkait metode pembelajaran melalui perkembangan digital sehingga kami belajar secara terus-menerus agar dapat mencapai target tujuan, yaitu menyampaikan materi secara interaktif, menarik, dan menyenangkan. Kemudian kami terapkan penemuan-penemuan yang kami dapatkan sehingga terbangun suasana kelas atau lingkungan yang mendukung sistem pembelajaran. Contoh hasilnya adalah terciptanya video pembelajaran kursus online dan mengerjakan atau latihan soal yang kedua, mencari sumber atau referensi terkait masalah metode
metode yang dapat digunakan agar para peserta didik lebih tertarik dan fokus pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung maupun pengerjaan tugas yang diberikan baik online maupun offline. Lalu kami mengimplementasikan berbagai metode yang lebih didapatkan sehingga penggunaan metode yang bervariatif diharapkan mampu meningkatkan minat belajar para peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Rencana kerja P3K tahun yang pertama kegiatannya yaitu membuat media pembelajaran yang interaktif, menarik dan menyenangkan. Outputnya atau hasilnya itu tercipta beberapa video atau PowerPoint, flashcards dan media-media lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk tahun kedua kegiatan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Outputnya yaitu pemahaman peserta didik yang lebih baik karena menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Untuk tahun yang ketiga kegiatannya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi materi pembelajaran tentang agama Islam. Hasilnya itu tercipta interaksi sosial antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa yang menunjukkan seluruh peserta didik untuk banyak berdiskusi dan bertanya tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam tahun yang keempat kegiatannya yaitu mencari metode baru yang bisa diterapkan untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan sehingga para peserta didik dengan sendirinya tertarik pada pembelajaran yang penulisan buku. Hasilnya itu mendapatkan banyak metode dari berbagai macam sumber atau referensi yang nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran agama Islam. Sedangkan tahun yang kelima itu kegiatannya menerapkan metode yang telah dicari dari berbagai macam sumber agar minat belajar siswa atau peserta didik meningkat. Outputnya yaitu berhasil mendapatkan metode yang tepat untuk menunjukkan suasana kelas dan mendapatkan perhatian dan fokus peserta didik karena tertarik pada belajar pendidikan agama Islam. Kesimpulan, satu, berdasarkan isu yang diangkat oleh penulis yaitu menurunnya minat belajar peserta didik pada pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Karangasem 1 Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa guru mampu membuat inovasi-inovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dua, guru bisa mencari referensi dari berbagai sumber tentang inovasi baru, cara menyampaikan materi dengan interaktif, menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, guru bisa berinovasi melalui media pembelajaran yang menarik, bisa juga melalui metode yang diterapkan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan menyenangkan. Dengan dilakukan inovasi pada metode pembelajaran pendidikan agama Islam dan penggunaan berbagai macam metode pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memahami materi dengan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan minat belajarnya, terutama pada pelajaran agama Islam. Selain itu, proses kegiatan pembelajaran di kelas pun menjadi lebih aktif, menarik dan menyenangkan. Dengan meningkatnya minat belajar, diharapkan juga ada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan dasar-dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu berpedoman pada nilai-nilai berakhlak, terutama bagi pegawai pemerintah dengan bidang kerja yang berprofesi sebagai seorang guru yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Kesimpulan selanjutnya itu selaras dengan dasar-dasar
Terima kasih atas perhatian ini. Terima kasih Bu Is atas semua pemaparannya. Demikian pemaparan dari Bu Is. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kita hanya buka 2 pertanyaan. Silakan Bapak. Ini benar sekedar fisik untuk SD Negeri Karangasem 1. Saya baca di pintu itu, pintu yang kedua itu 1949 sudah ada. Pada waktu itu bernama Sekolah Rakyat 6. 1949 itu bernama Sekolah Rakyat 6 Negeri nomor 1. Jadi nanti pada waktu itu dipaparkan di situ ketika ada perubahan dari kemarin surat izin pendirian. Nah, kalau izin pendirian tapi 99 karena penataan administrasi betul. Tapi kalau sejarah perlu direvisi. 1949 sudah ada. Begitu hanya sekedar revisi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Menko yang telah merevisi. Kemarin saya mendapatkan ini dari Ya, itu karena penertiban kemudian setiap sekolah harus punya izin operasional dan pendirian. Dari masukannya dari Bapak Kepala ternyata sesuai rencana merupakan sejarah. Yang benar adalah 1949 dengan namanya Sekolah Rakyat Negeri 6 Negeri 1. Mantan muridnya dari sini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan koreksi. Kemudian selanjutnya satu lagi. Atau sudah? Atau satu lagi? Atau belum? Masih dulu. Silakan kalau begitu ada masukan dari Ibu Pramo. Ibu Pramo ya namanya. Bu Mentor. Kepada Bu Mentor dan Mas. Ya, terima kasih Bu Is. Hanya sekedar bukan maksudnya juga sih Bu Is. Dari masalah yang tadi diambil oleh Bu Is itu adalah masalah yang dialami sendiri oleh Bu Is. Kemudian Bu Is sudah mengumpulkan data dan observasi untuk mencari pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya kemarin dari data dan observasi itu sudah ditemukan ya Bu Is ya beberapa cara untuk memberi inovasi di kelas 6 pada pembelajaran agama Islam ya Bu Is. Ada 9 cara. Tadi ada 9 beberapa cara yang ditemukan Bu Is. Nah, kemudian di sini ada rencana kerja P3K. Ini memang tahun ke-1 gitu ya Bu Is ya? Atau siklus pertama? Oh, berarti per tahun ya? Oh, oke. Berarti memang di sini persiapannya memang 5 tahun gitu ya? Ya, itu saja yang mau saya tanyakan. Untuk masukannya, cara-cara ini sangat bagus kalau diterapkan di semua kelas, tidak hanya di kelas 6 mungkin, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena dalam mendampingi anak-anak kita harus menurut kodrat zaman dan kodrat alamnya ya teman-teman. Anak-anak sekarang sudah mengenal teknologi dan lain-lain. Jadi kalau metode kita yang seperti yang disampaikan Bu Is tadi, anak bosan, tidak fokus, mengeluh, capek, ya memang sekarang karakteristik anaknya itu sekarang memang berbeda. Sekarang anak-anak lebih tertarik dengan teknologi, tertarik dengan mereka disuruh PBL dan lain-lain, menemukan masalah sendiri, memecahkan masalah sendiri. Dari cara-cara yang sudah Bu Is temukan ini sangat bagus kalau dilaksanakan benar-benar di setiap kelas. Itu aja Bu Is masukannya. Terima kasih. Terima kasih
Bu Ika, mohon tanggapannya. Terima kasih masukan dari Bu Ika selaku mentor. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana di semua kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dan semua mata pelajaran. Terima kasih. Demikian sesi tanya jawab kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian paparan dari laporan P3K BIS juga sudah selesai. Kita akan di acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita akhiri dengan membaca harta bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.